Yang salah satunya mungkin gue juga mau ngucapin terima kasih buat Napa Uga ya. Hai 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 hai. Hai 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 hai. Salam ngeteh dulu, salam ngeteh. Teh celup sosro. Enak emang teh ini. Well, ketemu lagi dengan Alzimo. Gue yakin kalian nggak tahu video apa yang akan gue reaksi. Dan sebenarnya gue agak nahan-nahan ya untuk membawakan atau membuat video tentang cover lagu Reza yang satu ini, karena ini memiliki ikatan emosional yang sangat lumayan buat gue pribadi, buat Alzimo pribadi ya. Dan gue ambil video ini dari channelnya Fikri channel dengan Q ya, dengan Q bukan K tapi Q, Fikri. Walaupun banyak ya sebenarnya, ada beberapa channel yang menampilkan juga video cover Reza yang satu ini ya. Cuman entah tadi gue tertarik untuk ngambil video punyanya Fikri untuk gue coba reaction. Ya. Mudah-mudahan gue bisa sampai selesai, dan ya kita lihat nanti ya, karena emang lagu ini cukup menguras emosi buat gue pribadi. Jadi gue nggak tahu sampai selesai atau tidak, tapi minimal gue coba mereaksi dalam arti mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Reza dengan lagu ini. Gue sempat dengar juga, sempat buka ya lagu ini, dan banjir air mata. Banjir air mata karena ya itu mungkin ya badan rambu hati rintu ya. Aduh, gue paling nggak bisa nih yang kayak gini-gini nih. Well, without further ado, tanpa lama-lama, let's check the video. Udah tahu dong. Bunda, lagunya Kameli Guslo. Nah ini Reza di sini fuel kan bensin. Full di sini full Reza coba mengcover lagu Bunda dari Melly Goeslaw. Ambil napas dulu. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Gue sarankan lo coba dengarkan pakai headset ke video Reza yang menyanyikan lagu ini. Lo bisa cek di tadi ada Fikri channel, atau ada kalau nggak salah artis gitu ya, channel ya, itu juga ada lagunya ini. Dan coba lo dengarkan pakai headphone dan coba larut sama lagunya dan dengarkan suara Reza.
semua gambar diri kecil. Ada ini yang tadi gua apa ya, ini yang salah satu yang bikin gua ambil. Videonya simple dan tapi dia memasukkan unsur ada mamahnya Resa, adanya mamahnya Resa ya, dibuat siluet ya. Kalau di pengaturan, kalau di editing tuh kita biasanya mengenal kata opacity. Opacity itu istilahnya sebenarnya di sini ada dua video cuma di apa ya, ditumpuk ya, cuma yang satu itu di setting opacity-nya atau tingkat apa ya, tingkat apa sih maksudnya, jadi dia jadi berbayang gitu loh, jadi berbayang videonya, jadi ada bayangan. Kalau teman-teman entah coba perhatikan, kalau mau lihat gambar yang lebih besar ya mungkin di channel-channel yang tadi gue sebutkan. Tapi kalau di sini kelihatan, di sini kita bisa lihat ada siluet mama. Bersih belum ternoda, pikirku pun melayang. Kalau ya gue notice ya sekilas sih, Resa seperti terbagi fokusnya dengan dia baca teks dari handphone. Cuma kalau dari suara entah itu sampai ke ulu hati. Ini adalah salah satu cover yang terbaik menurut gue ya, untuk lagu Bunda ini, yang biasanya gue dengar Teh Meli menyanyikan, tapi ini dinyanyikan orang lain, tapi tidak mengurangi dari tingkat kesakralan lagu ini. Biasanya ini lagu hymn setiap tanggal 22 hari ibu ya. Come on, ayam bunyi lagi dia, ayam narsis. Let's next. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang. Ada Resa di sana. Di siluetnya itu ada Resa bersama ibunya ya. Jadi nggak cuma siluet video ibunya, tapi ada video Resa dan ibundanya ya. Tentang riwayatku, Jadi yang tadi gue bilang bahwa ini video yang sangat emosional buat gue, karena Alsimo tidak lagi punya seorang bunda, mama. Dan lagu ini entah kenapa Meli bisa menggambarkan. Jadi pertama dulu lagu ini keluar pun bikin apa ya, kayak ditampar penuh penyesalan karena merasa belum cukup mampu membahagiakan orang tua. So buat teman-teman Alsimo, kalau kalian kebetulan nonton ini dan mendengar pesan dari gua,
sayangi orang tua, ibu khususnya, dan ayah. Jadi ini adalah lagu yang menceritakan tentang bagaimana kebesaran seorang ibu ya, menyayangi seorang anak, dan anaknya itu mendengarkan kisahnya ketika dia masih kecil dari mulut orang lain, menceritakan tentang bahwa dulu ibumu memanjamu, menimangmu, mengasihi kamu. Dan ketika orang lain bisa menghargai, seharusnya kita bisa lebih dari itu karena kita yang merasakan. Kenapa Resa nyanyikan lagu ini sih? Kata mereka diriku selalu dimanja. Ya. Kata mereka diriku selalu dimanja. Dan di video ada menggambarkan, inilah kekuatan dari video klip ya. Yang pertama, lagu ini adalah lagu yang menurut gua adalah one of the best song that have been created by Kak Melly. Jadi salah satu lagu terbaik yang menurut gue yang pernah diciptakan oleh Teh Melly, salah satu di antara lagu-lagu terbaik lainnya. Karena bicara lagu ini kan ya tadi ya, semua orang pasti punya perasaan, feeling terhadap lagu-lagu yang diciptakan oleh orangnya. Dan kebetulan lagu ini adalah salah satu lagu yang menurut gue luar biasa. Yang kedua, kalau dalam video ini bicara kemampuan Resa, menurut gue selalu bilang gue sudah kehabisan kata-kata pujian. Sudah nggak tahu lagi apa sih kata-kata terbaik yang bisa diberikan karena kemampuannya. Bahkan di lagu ini dia mampu membawakannya dan ya entah kenapa kalau dengar hanya suara gitu kan, itu aja sudah sampai. Dan yang ketiga, thank you untuk Fikri Channel yang membuat editing videonya. Entah apa ya istilahnya, apa yang ada dalam pikiranmu, tapi menurut gue ini adalah video sederhana ya, yang editingnya pun sebenarnya sederhana, bisa dilakukan ya. Cuma angle-nya pas, terus dia bisa mengambil gambar di mana ada tampilan seorang mamahnya Resa dan Resa di situ, dan itu bikin tambah video ini menurut gue powerful. Ini yang pernah gue bahas tentang video-video Resa. Kalau bisa dibikin kayak gini-gini nih yang di channelnya Resa nih, pasti bagus nih. Jadi ala-ala video klip lah, ala-ala video klip. Jadi nggak polos, hanya nyanyi, megang mic, dan latar belakang yang apa istilahnya, menurut gue terlalu sederhana. Jadi bisa di combine, bisa diedit ya, tidak diedit lagi. Jadi tidak seolah kayak habis sedang bernyanyi di record lalu diupload, tapi diberikan sentuhan-sentuhan sedikit editing, yang seperti gue bilang bahwa sekarang ini kita sedang ditunjukkan kekuatan media sosial yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah YouTube. Nah, Resa punya itu. Nah, video-video yang bagus
apalagi apa ya, Reza sudah banyak subscriber dan lain sebagainya, ini bisa bertahan lama, bertahun-tahun. Bahkan kalau kita buka YouTube nih, kadang-kadang kita di beranda nih suka dipertunjukkan ada video yang sudah 2-3 tahun lamanya muncul di beranda gitu. Jadi tetap bisa dinikmati dengan tampilan seperti ini, jadi ala-ala video klip lah. Jadi gue teringat Lord Halu, kawanku yang satu itu, Ujang. Coba perhatikan ketika dia covering, dia sederhana itu sebenarnya, dia tuh di situ di posisi yang sama kalau gue perhatikan tuh. Backgroundnya warna hitam, cuma dia ngambil angle-angle-nya seolah dia di mana gitu. Dia cuma memanfaatkan background hitam aja dia sebenarnya. Tapi karena editing gitu kan, dia bikin double layer, dibikin transisi. Jadi selain suaranya Reza, musiknya, videonya pun bisa dinikmati, orang bisa berimajinasi. Itu yang maksudku. Jadi mudah nanti pelan-pelan Reza bisa mempelajari ya gitu kan, mungkin masih baru ya, bisa mempelajari, memperbaiki. Toh ini untuk Reza jangka panjang, karena kita tahu YouTube juga bisa memperkenalkan kita jauh lebih lebih jauh. Terus juga ada nilai materinya juga di situ gitu. Jadi kenapa tidak gitu kan? Karena tadi saya bilang bahwa sekarang kita sedang dipertunjukkan akan kekuatan media sosial yang luar biasa. Jadi TV saat ini adalah bukan satu-satunya media di mana kita bisa menampilkan karya kita. Jadi masih ada media-media lain yang bisa mensupport karya-karya kita. Coba, oh come on ayam, you are awake. Bangun dia, ayam narsis. Mereka diriku selalu ditimbang nada-nada yang Enough. Sorry guys. Ini gue pikir gue bisa akan dengarkan ini, tapi no. Just no. But thank you Reza for covering. Buat teman-teman kalau ingin nonton lagunya ya, silakan datang ke channel-channel yang menampilkan lagu Bunda dan coba dengarkan sendiri deh, dan coba bayangkan tentang isi lagu, liriknya, musiknya, dan suara Reza. Lo pakai headphone deh. This is crazy. This is ini tuh ODGJ. Kan nggak boleh nyebut itu, nanti kena somasi. Jadi ini ODGJ. Well, Reza mungkin ya, kalau gue boleh berpesan ya, Om Alsimo berpesan mungkin Reza harus mulai sekarang setiap langkah harus berarti ya ke depannya ya. Mulai sekarang setiap langkah harus berarti ke depannya, khususnya untuk jangka panjang ya. Pikirkan yang untuk jangka panjang alias ke depan. Jadi apapun itu bentuknya, entah itu show, entah itu performing dan lain sebagainya, mulai memilah gitu kan, dan kembali lagi berpikir untuk jangka panjangnya dulu gitu. Karena kalau berbicara fans kamu sudah punya, bicara pasar itu udah banyak yang nunggu gitu kan. Jadi kamu nggak perlu khawatir untuk mempromosikan dirimu, nggak perlu sibuk-sibuk. Biarkan nanti teman-teman dari YouTuber dan lain sebagainya itu tetap akan mendukung kamu, dan kamu fokusnya adalah untuk membuat karya. Karena menurut gue karya adalah salah satu heritage atau warisan
dari seorang pelaku seni, khususnya penyanyi ya. Kamu harus cetak single dan terus cari lagi single lainnya, jangan berhenti. Terus creating atau mencari single-single lain. Kalau Reza mampu membuat lagu, bikin lagu. Jadi 1 tahun tuh kalau bisa muncul beberapa single gitu loh. Jangan pernah berhenti. Terus ciptakan single ketimbang kembali nanti ke covering, karena kamu levelnya bukan nanti di covering lagi. Ketika kamu sudah punya single, berarti kamu harus menciptakan single lain. Pertahankan itu dan membentuk personal branding dari seorang Reza itu sendiri. Jadi perkuat Rezanya. Dan pesan kedua, yang pernah gue sampaikan di video gue sebelumnya, bahwa untuk bisa sukses, Reza bisa. Di video sebelumnya gue sampaikan, Om Alsimo ngomong bahwa percaya bahwa keyakinan bisa menjadi sebuah kenyataan. Self belief ya, di video sebelumnya. Percaya itu, dan Reza Malsimo yakin mampu menciptakan keyakinan atau pemikiran-pemikiran Reza, cita-cita Reza menjadi sebuah kenyataan. Dan untuk itu Reza harus pertama adalah ingat Tuhan, ingat Allah, ingat orang tua. Yang ketiga, ingat orang-orang di sekitar Reza yang telah membantu Reza sampai dengan saat ini. Yang salah satunya mungkin gue juga mau ngucapin terima kasih buat Napa Uga ya, buat Reza bisa sebesar ini dan lebih dekat ke peraihan cita-citanya menjadi seorang penyanyi. Buat Napa Uga, thank you, karena emang ini sudah banyak menghibur masyarakat karena Anda telah mengupload video Reza. Dan bicara tentang mengingat orang-orang di sekitar, yang kedua adalah selain tadi Napa Uga adalah almarhum Technika Ardila. Om Alsimo yakin Reza pasti ingat itu. Jadi ini sifatnya mengingatkan saja, kan gak ada salahnya ngingetin ya, boleh ya guys. Boleh ya, karena sifatnya mengingatkan, bukan menyuruh, bukan istilahnya nyuruh menitah atau apa gitu kan, tapi lebih mengingatkan. Om Alsimo yakin Reza ingat bahwa ada andil peran almarhum Technika Ardila dalam karirnya Reza kan. Di awal bagaimana Reza mendekatkan diri kepada keluarganya Technika juga gitu kan, izin dan lain sebagainya ke mamahnya Nike, ada Kang Alan sempat ketemu, dan sampai ke makamnya almarhumah. Jadi ya di awal kita ingat bahwa yang mensupport itu di awal-awal dominan banyak adalah fans dari Nika Ardila gitu. Jadi fans Nika Ardila ini masih ada, masih banyak, dan sekarang pun sudah bercampur, ada fans Nika Ardila dan ada fansnya dari Reza itu sendiri. Tapi kembali lagi bahwa supportlah mereka gitu kan, supportlah fans-fansnya Nike, support juga almarhum Technika Ardila ini, terus harumkan gitu kan namanya. Jadi kalau produk itu ada istilah brand ambassador ya, jadi brand ambassador. Jadi mudah-mudahan Reza bisa menjadi brand ambasadornya Nika Ardila, dan bentuk support itu tidak harus berbentuk materi yang pernah gue bilang ya, yang pernah Om Alsimo bilang bahwa support itu tidak harus berbentuk materi, tapi support dengan menghargai, menceritakan, atau mungkin mendatangi ya. Jadi nanti Jakarta Bandung itu cuma 3 jam ya, mungkin bisa mendatangi dan menghidupkan museum, menghidupkan
nama Nike gitu kan, karena di Bandung ini kan ada Museum Nike Ardila dan ada kafenya juga, kafe Bintang Kehidupan yang dikelola oleh keluarga dari almarhum Teh Nike, termasuk di dalamnya ada Kang Alan ya, Kang Alan di dalam. Jadi support ini supaya nama Nike ini, Nike Ardila ini masih akan panjang lagi, minimal sampai akhir hayat kita masih dengar tentang Nike Ardila, dan ini menjadi peninggalan yang tidak kenal waktu dan tidak ada batas waktu, dan semua orang bisa menikmati ini. Jadi itu mungkin terus pesan lagi tambahan mungkin ya tadi, Reza mulai berpikir juga terkait dengan nanti kedepannya adalah bukan kuantitas bicaranya, tapi kualitas ya. Bukan banyaknya kamu ada di mana-mana, tapi lebih ke kualitas. Jadi kualitasnya harus maksimal, dan apalagi kalau sudah ada single ya, bisa membawakan itu. Terus penutup aja mungkin. Thank you buat teman-teman Alsimo sudah menyimak nih, karena panjang kalau bercerita tentang Reza tuh asik. Jadi penutupnya adalah untuk Reza, pesan terakhir, dan gue tuh sering ngomong ini di mana-mana dulu masih memulai YouTube. Gue bilang bahwa nikmati proses, jangan banyak protes. Dalam arti, di dalam sebuah proses pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan, ada hal-hal yang bikin kita kesal, ada hal-hal yang bikin kita bad mood dan lain sebagainya. Tapi percaya, hal-hal itulah yang nanti akan memperkuat Reza. Hal-hal itu yang akan memperkuat diri kita untuk menjadi lebih dari sebelumnya. Jadi nikmati prosesnya, jangan banyak protes. Gak usah diprotes, nikmati aja. Nikmati. Well, sukses buat Reza. Oh ya, ini hari Jumat. Kenapa gue pakai batik? Jadi habis sholat Jumat. Dan hari ini sudah boleh menyanyikan lagunya Pace Sari Amri. Ya, kita tunggu. Mudah-mudahan ada bocoran. Well, thank you Reza. Thank you Reza. Ya, thank you Reza juga gitu kan. Dan thank you buat teman-teman Alsimo sudah menonton. Mudah-mudahan kalian tetap sehat-sehat, tetap positive thinking, sebarkan vibe positif dimanapun kalian berada. Kalau Anda teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, minimal rasakan dululah kalimatnya. Kalau kalian merasa kalimatnya aja untuk kalian telan itu tidak enak, apalagi untuk orang lain gitu. Jadi stop cyberbullying. Jadi stop melakukan cyberbullying. Jadi silakan kritik, saran dan lain sebagainya, untuk Reza, untuk Alsimo, kritik yang membangun, kritik yang membuat kita bisa jauh lebih bisa berkarya lebih baik lagi ke depannya. Thank you, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngeteh.